Jadi ada tiga data yang akan dilihat ya. Pertama adalah array terurut, frekuensi distribusi, dan kumulatif distribusi. Next, mungkin array terurut aja. Ya. Awas kita menanya. Array terurut itu adalah urutan data ya. Namanya aja array. Jadi array terurut. Jadi urutan data. Dalam urutan itu Anda mengumpulkan dari yang terkecil sampai ke terbesar ya. Terbesar ya. Ingat ya. Dan terbalik ya. Dari terkecil sampai urutan yang besar. Ini ada data 16, 17, 17, 18 ini usia mahasiswa yang disurvei ya, atau usia mahasiswa yang disurvei. Siswa siang yang bawahnya siswa malam ya. Oke, pertanyaan saya. Kalau seperti ini sudah terurut belum? Sudah ya. Kenapa? Kecilnya berapa? 12. Besarnya berapa? 42. Jadi siswa. Jadi siswa. Yang bawah? 18 sampai 40. Artinya? Terus apa lagi? Kalau Anda lihat data yang terurut ini, apalagi yang Anda bisa baca? Rentangnya dari sampai 42 ya. Makanya kalau diurut, Anda langsung tahu bahwa paling rendah 16, paling tua 42 ya. Berarti rentangnya berapa? Iya, berapa? Dua kurang 16 kan? 26 tahun ya di siswa siang malam. 27 ya. Wah, ini banyak kalkulator ya. Sebentar, ya. Memang beda kalau lihat duitnya gitu langsung ya. Kalau itu ada. Oke ya, jadi Anda bisa tahu berapa rentangnya. Kemudian ada yang aneh nggak dari data ini? Ya. Ada yang aneh nggak? Kalau ini siswa SMA ada yang aneh nggak? Ya, 16. Nah, iya ya. Jadi ini ya kalau mahasiswa, kalau siswa SMA, oke mahasiswa aja deh. Ada yang aneh nggak? Apa? 16 tahun ya. Mungkin siapa lagi yang aneh? Yang 42 ya mungkin ya. 42, 38 ya. Nggak masalah ya. Betul ya. Siapa tahu itu S3. Kalau S3 malah yang ini salah semua dia. Iya. Itulah kita bisa mengetahui namanya yang kemarin saya bilang data adalah data sampah dan data yang outlier ya, data yang di luar ya, yang aneh, data aneh. Jadi bisa data aneh ya. Jadi kalau lihat data lihat ya, yang rata-ratanya yang wajar itu mana, ya. Atau ada data aneh. Itu namanya dengan outlier. Pengamatan yang tidak biasa. Oke. Oke. Kalau lihat data gitu aja kita mesti ngecekin kan satu. Ada dalam statistika
kita harus membuat namakan distribusi frekuensi. Jadi kita melakukan tabulasi ya. Dan distribusi sama dengan tadi ya, tabel ringkasan, cuman akan dibagi dua kolom ya. Dua kolom ya. Yang sebelah kiri saya tadi yang siswa ya, yang siswa berarti sebelah kirinya adalah umur ya, benar ya. Jadi sebelah kiri adalah umur ya. Sebelah kanannya adalah frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Sering terjadinya suatu data ya. Jadi kalau misalnya tadi, kalau saya tanya, berapa frekuensinya yang usianya 16? Satu. Yang usianya 17, yang 18, ya, itu namanya frekuensi. Berapa kali timbulnya suatu data? Gampang ya? Kalau ditanya, berapa yang paling sering muncul? Usia 15, yang di atas 18 ya paling banyak. Ada 1, 2, 3 ya. Nah, Anda mesti lihat kan satu. Tapi kalau Anda punya tabel, nanti akan Anda lebih mudah ya untuk membacanya. Oke. Pertanyaan. Next. Pada waktu Anda seperti itu, ya berarti ada datanya satu-satu ya, 16, 17, usia gitu kan. 18 ya. Coba sekarang perhatikan data berikutnya paling bawah. Nah, bagaimana kalau datanya seperti ini? Ya, ya kan? Bagaimana kalau datanya banyak seperti ini ya? Makanya harus dilakukan pengelompokan. Ya. Jadi nggak bisa lagi pakai data satu persatu ya. Jadi dia pakai kelompokan dinamakan dengan melakukan membuat kelas. Bagaimana cara membuat kelas ya? Mempunyai paling sedikit 5, maksimum biasanya 15 kelas. Jadi kalau tadi Udah. Ya, kalau kayak gini berapa kelas? Ya. Berapa misalnya? Antara 16 sampai ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. 18. Kita mau bikin kelas berapa kelas? Serah ya. Saya mau bikin kelas misalnya saya kelompokkan kalau minimal 5 ya. 5 berarti kalau 18 kita bagi 5 berarti ada berapa? 3. Ya, 3 kelas ya lebih ya. Saya 3 kelas ya. 3 kelas berarti saya akan mentangkan 16 sampai 20 ya. Ada berapa ya? Jadi Anda tinggal menghitung seperti itu ya. Antara usia 16 sampai 20 tahun ada berapa? Kalau tadi kan 16 ada 1, 17 ada 1, 2, 18 ada 4 ya. Nanti kalau pakai rentang berarti Anda 16 sampai 18 ada berapa? Ada berapa 16 sampai 18? Yang usia 16 sampai 18 ada berapa? Hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, 6 orang ya. Betul kan? Ya, benar ya. 16 sampai 18 ada 6 orang. Ya. Kalau saya berarti kan tadi 16 sampai 18 berarti 16 ditambah 2 tahun ya. Ya kan? Sekarang kalau 19 sampai 21 ya. Ya kan? Ada berapa? 5 ya. Berarti sisanya adalah tentang yang terakhir. Tapi ini yang 42 di atas gitu ya.
mestinya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Coba paling bawah tadi. Satu lagi. 21. Ada rumus matematiknya ya, untuk menghitung kelas ya, yaitu pakai 1 ditambah 3,322 log. Kenapa kalau kita butuh rumus ya? Karena tidak semua kita bisa bagi antara 5 sampai 15. Kalau Anda sudah biasa, atau jumlah datanya sedikit, bisa atau 5 kelas, 10 kelas, ya, 15 kelas gitu ya. Tapi kalau enggak, Anda mesti hitung berapa banyak kelasnya. Rumusnya seperti itu ya. 1 ditambah 3,2 log n. Kamu masuk apa sekarang? Excel. N itu jumlah data. Kalau tadi dikatakan itu sebenarnya 18 kan. Jadi Anda masukin log 18. Maksudnya berapa kali 3,22 ditambah 1. Jadinya berapa kelas ya. Kemudian tadi kan kita menentukan 18 sampai 16 sampai 18 tahun. Itu namanya lebar kelas. Ya. Tadi kita nambah sebarang kan. 16 tambah 2 gitu ya. Nah, untuk menentukan nanti kalau misalnya ini ketemunya 13. Tadi berapa jangkauannya tadi? Umur berarti 42 kurangi 16. Jadi berapa tadi? 26 ya. Jadi 26 dibagi 3 ya. Berarti berapa itu? 8 ya. Tambah 8 ya. Jadi kayak gitu itu namanya lebarnya kelas. Jadi Anda menentukan jumlah kelas dengan rumus ini. Kemudian yang kedua adalah menentukan lebar kelas. Jadi ada 2 yang harus dilakukan. Untuk apa ini? Nanti kalau Anda pakai Excel itu langsung ya. Kalau datanya banyak sekali. Nanti kalau Anda kerja kan datanya nggak cuma 18, bisa sejuta ya. Berapa banyak pengunjung di saya dari kemarin? Oh banyak pengunjung. Wah ya kan. Yang beli roti ya, beli ini berapa? Nggak bisa ada hitung satu-satu. Ya. Oke, balik ke atas. Yang penting bisa gitu. Oke. Ya, contoh ini temperatur ya. Ya, kalau misalnya kayak tadi, ini saya ada data temperatur ya. Di suatu pabrik ada temperatur pembuatan isolasi selama 20 hari. Datanya seperti ini. Anda menentukan dulu rentang ya tadi ya. Berapa yang paling tinggi dikurangi 58 ya. Dikurangi 12 dapat 46. Kemudian pilih jumlah kelas. Misalnya ada 5, ini pilih ya. Nanti Anda mesti hitung pakai rumus tadi. Kemudian hitung lebarnya 46 bagi 5. Berarti ada 10. Dan Anda mesti menentukan batas space ya, kelas. Ya. Nanti Anda bagi kan. Berarti kalau 5 berarti 5 ditambah 10 gitu ya. 5 berarti yang paling rendah adalah 12. Jadi 12 tambah 10 terus gitu ya. Terus Anda harus menentukan limit atas dan limit bawah ya. Next. Misalnya kelas pertama Anda 10 kan 12 ya. Berarti antara 10 sampai 20 ya. Kelas kedua 20 sampai 30. 30 sampai 40, 40 sampai. Nah, yang paling bawah itu berarti limit bawah berarti 10 ya. Limit atasnya adalah 60 ya. Kemudian di titik tengah. Nah, titik tengah itu gunanya untuk menyajikan dalam hal data. Nanti ada namanya histogram ya. Di depan kita pelajari. Kemudian Anda melakukan poli. Poli tahu ya? Poli itu pointer ya, pointer kan. Di pointer ya.
Yang tadi ya, 18 ada berapa? Ada 4 ya. Di Toli kan sampai 5 keren. Ya kan Toli kan gitu ya. Dicir. Oh, apa nggak ada cara lain? Ada, nanti dipakai Excel. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa, ya pakai Toli. Kayak tadi misalnya datanya banyak. Berapa banyak? Kayak di antara 10 sampai 20. Coba. Oh, kembali. Ya, berapa banyak yang di antara 10 sampai 20? 12, 13, 12, 3 ya. Sih, ya. Cara primitifnya gitu. Oke, next. Setelah selesai, Anda melakukan tabulasi ya. Melakukan pengamatan tadi, kemudian tabulasi 2 jalur ya. Sebelah kiri adalah kalau ini berarti suhu ya, temperatur ya. Sebelah kanannya hasil tolinya. Hasil tolinya udah dihitung ya. Oke. Pokoknya 2 tabel itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup kali ya. Tapi nanti saya minta ada dicoba ya. Paling bawah. Ya tugasnya ya. Namun yang tadi ya, ini ada data keuntungan ya. Data keuntungan seperti ini dalam dolar. Kemudian Anda mencoba melakukan tabel frekuensi yang nomor 40 ya. Oh, sampai nomor 6 sampai 5 ya. Yang lainnya belum ya. 5. Beda. Kalau tadi itu. Oh, itu beda. Beda. Minimum tadi apa tadi? Yang paling kecil, maksimum paling besar. Batas atas tadi apa? Waktu Anda membuat kelas ya. Tadi kan tadi angkanya datanya paling kecil berapa? 12 ya. Batas bawahnya berapa tadi? Kita buat kelas? Ingat, back. 10 ya. Itu batas bawah berarti. Batas atasnya tadi 60 ya. Batas atas, batas bawah itu di kelasnya ya. Kalau yang kecil minimum maksimum di datanya ya. Beda ya. Oke. Iya. Yang ini. 22. Pensilnya begitu-begitu. Jadi absen. Ya, Kena kayak kucing. 16 ini ya, data terkecil 21, paling besar 58. 12 sampai 58 ya. Next. Setelah Anda bikin kelas ya. Setelah bikin kelas, next. Ada kelas satunya ada minimal 10 ya, sampai 20 ya. 20 sampai 30. Oh ya, jangan lupa ya. Kelas berikutnya yang paling atasnya itu menjadi paling bawahnya kelas berikutnya ya. Ya, jangan ditambah 1 gitu ya. Jadi 20 ini menjadi kelas berikutnya ya. 20 sampai 30. 30 kelas berikutnya 30 ya. Batas bawahnya ya. Oh iya. Ya, ingat ya buat kelasnya gitu ya. Oh iya, ditambahin dulu. Oh, siap. Kalau nggak pakai rumus nggak apa-apa, tapi nggak bisa pakai Excel. Oh, kalau ada mau pakai Excel, pakai rumusnya lebih. Ya. Oke, ada pertanyaan? Udah.
Ini mau share screen. Masih- Oke. Belum ketemu di situ. Dengerin tuh udah mulai kok. Udah mulai kok. Ya. Ini ya guys. Jadi kita udah langsung masuk ke dalam Learning Factory. Nah, untuk kalian masing-masing apakah sudah ada yang pernah membaca Permendikbud nomor 53? Sebelumnya dosen-dosennya udah ada yang pernah kasih tahu? Belum ya? Oke, di sini Kak Afid kasih tahu tentang permen tersebut ya. Oke. Kalian bisa searching di Google. Kalau ini kan udah dalam versi dalam Kak Afid, cari di di drive ya Kak Afid. Oke. Kalian bisa baca, bisa searching di Google Permendikbud Riset nomor 53 tahun 2023 di Google. Ya, ini udah ada juga di sini di web apa ini namanya? Resminya ya dari Kemendiknya. Perlu pahamin ya sebagai mahasiswa. Jadi Kak Afid dan Pak Richard juga sharing juga ke kalian. Dan kalian juga bisa pahamin juga maksud dan tujuan beberapa dari kalian mahasiswa masuk ke dalam KBA sebagai project, dan itu mesti bisa dipahami juga ya. Di pasal 15 di sini ada bahas ada 6 ayat. Pasal 16 ada 6 ayat ya. Oke, kita baca yang pertama ya. Yang pertama, pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. SKS ya, berarti kalian saat ini lagi belajar sistem SKS ya. Oke, proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 semester untuk 1 tahun. Ya, berarti kan kalau misal kalian di 2024 ya ada semester genap, semester ganjil ya. Ya, sesuai kan? Selain 2 semester, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 semester antara sesuai dengan kebutuhan. Ya, berarti yang maksudnya semester-semester ini yang lagi kita kerjakan. Beban belajar. Dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam satuan kredit semester. Oke. SKS, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Paham? Ini masih belum. Ini masih ngawang-ngawang. Oke. Beban 1 SKS setara dengan 45 jam per semester. Beban 1 SKS kalian. Kalian kalau kalian udah kuliah, berarti kan kalian udah diatur oleh Kemendikbud. Tinggal gimana dari pihak kampus, dari prodi, dari dosen bisa selaraskan dengan aturan dari Kemendikbudnya langsung. Ya. Jadi kalau misal kalian nih ada omongan dari luar, ini mah asal-asalan kayak gini. Ya ngapain kita lakuin kalau misalnya itu hanya asal-asalan wasting my time, wasting our time. Kayak gitu.
Jadi kalau misalnya lagi nanti di luar dibilang mau aja ngerjain kayak begitu, nggak ada manfaatnya atau apa, ya dia udah ngerjain apa, dia udah ngehasilin apa, Kayak misalnya Vina kayak gitu. Ya kan kayak misalnya Vina sama siapa namanya, sama Bina ikut jadi Putri Raharja di dalam apa namanya, di dalam misalnya ada kegiatan kemarin, entah itu di weekend, entah itu di acara-acara apa Raharja Karir kemarin, itu kan bisa dihitung sebagai masuk dalam sebagai ininya dia, perkuliahannya dia. Gitu. Makanya kenapa kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kita nggak pernah ngelarang, ya karena memang itu kita akan masukin ke dalam perkuliahannya kalian. Gitu. Ya begitupun juga kalian yang udah masuk ke dalam proyeknya masing-masing, kayak misalnya udah ada si Jihan yang masuk ke dalam pada catering, ya berarti kan memang sudah masuk ke dalam penilaian, dia harus membuktikan juga apakah dia sudah sesuai di mata kuliah ini, misalnya di mata kuliah Pak Richard itu udah memenuhi, udah berapa ratus jam, udah melewati apa belum, dan hasilnya udah sampai mana gitu. Nah itu yang sudah pernah dijalani oleh kakak-kakak Ale, kakak Encon, Kak Maria, Kak Eka, Kak Sheila gitu. Itu mereka udah jalankan di semester lalu, tapi belum sempurna sepertinya karena kita belum mungkin sempurnanya 80%, karena mungkin masih ada kekurangan dari merekanya. Tapi mereka sudah berusaha untuk bisa mencapai mereka beberapa ratus jam untuk hasilnya mereka gitu. Dan mereka udah sesuai memenuhi beban SKS-nya. Kalian udah bayar SKS, tapi kalian belum memenuhi SKS tersebut, kan samanya aja bohong gitu. Misalnya kalian saya bilang, kan bayar SKS untuk bayar dosen. Ya, tapi kalian ada temuin juga nggak ke dosennya untuk bisa belajar bareng, untuk bisa ajak sharing. Karena kan karena pertemuan atau beban kuliah itu nggak hanya dalam bentuk perkuliahan seperti ini. Ya, kita baca lagi selanjutnya. Di pasal 16. Ya. Di pasal 16, pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4, yang ini maksudnya, dilakukan dalam bentuk kuliah. Kuliah berarti artinya yang seperti ini. Itu yang pertama. Responsi. Responsinya itu maksudnya apa, Kak? Misalnya kita tanya jawab di luar perkuliahan. Kita ada diskusi. Kita ada sharing-sharing di belakangnya. Gitu. Itu bisa masuk ke dalam perkuliahan. Misalnya kalian masing-masing ada yang detail. Kak, gue selama perkuliahan secara nggak langsung, secara diam-diam atau gimana, gue udah catat diri gue ini udah sharing sama dewan dosen selama berapa jam. Ini gue udah masukin ke beban SKS ya, Kak. Gue Kafit sebagai dewan, bisa. Gitu. Misalnya Kafit kita akan ajuin ke Prof. ke Mamoy, mereka udah memenuhi. Udah, berarti kita bisa lakukan itu sebagai penilaian kuliahnya. Di lain, karena kalau misalnya kalian bisa tahu juga, kalau misalnya untuk perkuliahan itu kan ada cukup banyak ya. Ada subjektif, ada objektifnya juga. Selain kalau misalnya kalian ini udah memenuhi, nggak mungkin dong dewan dosen akan kasih nilai B+. Paling kecil juga amin. Amin juga udah alhamdulillah. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian masuk ke dalam perkuliahan yang reguler ya, yang selain BISD kayak gitu, kalian mau dapat nilai amin itu susah. Tanya deh sama teman kalian. Kalian punya teman selain BISD nggak? Mereka punya nilai, apakah itu ada, maksudnya cukup banyak apa enggak nilai aminnya? Kalau Kafit bisa survei ya, maksudnya kalau berdasarkan dari dosen-dosen yang pernah Kafit dulu alamin, mereka akan kasih nilai D, nggak cukup besar, nggak cukup tinggi. Gitu. Pasti mereka punya penilaian yang secara subjektif. Kayak misalnya Kafit sebagai dosen, misal contoh siapa? Gue suka nih sama si Putri, dia orangnya bagus, attitude-nya baik, suka ngebantu, suka apa, kayak gitu. Ya berarti kan udah dia memenuhi
beban SKS-nya, attitude-nya bagus, gitu. Nggak mungkin dong dewan dosen nggak akan ngasih nilai yang tinggi, kayak gitu. Ya kalau misalnya dia attitude-nya masih, kalau masih dewan dosen masih ngerasa kayaknya masih belum bagus, tapi dia tetap memenuhi tugasnya, mungkin paling kecil adalah amin, gitu. Nggak mungkin sampai dia bisa dapetin nilai B- atau enggak B+, kayak gitu. Nah, dan yang kedua tutorial. Nah, tutorial ada banyak ya. Misalnya kemarin ada yang dia di luar kuliahan dia ada bikin yang timnya si Bisigen 1 itu Questus ya. Pokoknya Questus kan ya yang Bisigen 1. Oh, Mochi. Ya kan Wes. Pengen kali gue. Mochi. Itu misalnya dia detail anaknya bisa lagi seminar. Nanti nih kalian akan ikut seminar, mau itu seminar internasional, nasional. Kak, udah ikut kenalnya 2 jam. Berarti itu bisa masuk catatan perkuliahannya kalian. Jadi, ada yang bisa di berarti dia ada catatan sendiri untuk di matanya dia 2 jam atau 3 jam seminar, gaji masih bisa juga sama gitu. Terus ada praktikum, ada praktik, ya kan? Terus ada studio, ada penelitian, ada perancangan, ada pengembangan, ada tugas akhir, ada pelatihan bela negara, ada pertukaran belajar. Nah, ini yang kemarin Maria dan Tiwi kerjakan, laksanakan, itu juga semester lalu untuk Maria udah masuk ke dalam catatan di perkuliahannya dia sebelumnya. Misal kalau misalnya mereka nih masing-masing, mereka masih tetap ada di sini, pun mereka udah ada project, tapi mereka tetap masih ada kan, kayak gitu. Terus ada magang, ada wirausaha. Nah, di sini ada wirausaha misalnya, nanti ada yang mau ikut ke UERMAT, itu kan masuknya ke dalam magang, kalau enggak masuknya ke dalam wirausaha. Terus ada yang ikut, ada yang lakukan penjual jual beli kan perkuliahannya kalian, kayak gitu. Makanya kalau misal kalian hitung satu semester ini magang, terus ada pengabdian kepada masyarakat yang ke apa sih MI itu ada yang kemarin tuh kemana sih yang ke Ketapang itu loh, madrasah itu itu, dan juga bentuk pembelajaran lain. Misalnya kalian ada yang ikut hibah bima, aku mau ikut hibah bima, jadi aku nggak mau ikut perkuliahan. Itu sebenarnya bisa aja kalau mau diomongin. So, aku cuma mau ikut perkuliahan aja karena kan kayak Sincon, Ale, mereka ikut perkuliahan, mereka nggak ada ngerjain tugas. Tetap mau ikut perkuliahan, tapi tugasnya aku ganti gitu. Bisa ya gitu. Kita, nah, makanya dewan dosen ini berbondong bisa bagi 10 jam 13 hari. Iya nggak sih? Ada 13 atau enggak 14 hari, betul. Saya benar kan 13 hari untuk bisa melakukan 10 sampai 10 jam. Tapi sedikit orang yang bisa melakukan sampai 10 jam. Kayak gitu.
Contohnya juga yang dari mahasiswa S2 sama mahasiswa S1 akuntansinya BNI. Kan di sini kan ada yang mahasiswa khusus BNI kan, karena kan mereka yang pada kuliah di sini. Nah, itu juga mereka lakukan semuanya berdasarkan dari aturan waktunya. Kayak misalnya kemarin ada hitungan absensi, mereka mengikuti seminar apa di tahun lalu ya? Seminar apa? Yang ACC. Enggak, bukan ACCT. ACCT kan 2022. Oh, yang seminar internasionalnya ini. Apa pertukaran pelajar itu. Nah, itu juga mereka dimasukin ke dalam hitungannya kayak gitu. Karena kan mereka kuliahnya itu kan 2 jam dalam seminggu sekali kan. Jadi mereka mesti ngebuktiin berdasarkan dari kegiatan di luarnya kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya masih belum paham banget, kalian bisa baca di Google ada di sini di tahun 2023 ya. Ini udah terbit. Mungkin kalau misalnya baru sebagian yang udah jalanin kayak cuma timnya Ale, Encon, Maria kayak gitu. Mungkin nanti the next-nya kalian juga bisa gitu. Kalian bisa hitung secara pribadi dan bisa kasih ke dewan dosen atau gini kayak gitu. Karena memang sebenarnya hal ini mesti disampaikan biar kalian tuh bisa paham gitu. Kenapa kita berbondong-bondong, terus kenapa kalian mesti ikut ini, terus kalian mesti ini kayak gitu. Karena kan kalian adanya 24 SKS ya. Rata-rata 24 kan. Kalau 24 dikali 45, berarti kalian harus membuktikan 1080 jamnya itu. Udah kalian penuhi atau belum. Kayak gitu. Kalau misalnya maunya gitu langsung dibagi per harinya mau 10 jam. 108. Berarti kan ada 3 bulan lebih ya. 3 bulan 90. 3 bulan 18 hari untuk kalian buktikan. Tapi kan nggak mungkin 3 bulan 3 bulannya gitu kan. Pasti kan harus dicicil. Misalnya per hari ini 7 jam kan kita perkuliahan misalnya 3 jam ya, 9 sampai 12. Gitu kan. 7 jamnya ngapain kayak gitu. Bisa dibuktikan di situ juga sebenarnya, oke? Dapat dipahamin, guys? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Jadi per hari ini di sini kalian bisa langsung, kan katanya kamu mau pindah ke UR-Mart. Tadi antum ngomong, kan kamu bilang Artisanti nggak ada orangnya si Rizal. Aku pindah ke UR-Mart aja ya. Si Rizalnya mana? Rizalnya Apa tuh? Oke, ya udah di sini ya Revi ya. Ya nggak pindah-pindah ya. Enggak. Tadi sumpah Kavi itu dengarnya adalah kamu pengen pindah ke UR-Mart. Bukan mau pindah ke UR-Mart. Ya udah. Oke, di sini udah ada kopi chai, ada coffee art, ada Artisanti sama kerupuk SM sama biji ketapang. Nah, di sini udah ada PIC-nya ya. Ini harusnya Rizal nggak ada namanya di sini nih karena dia ikuti sebelah jadi PIC kan. Nah, ini bisa kalian temuin PIC-nya di sini, bilang langsung mau gerak gitu. Terus misalnya di sini ada lagi dari Creative Design, ada Autodesk, ada Cohom, 5D Planner, Canva Pro, ada kayak gini. Nah, ini sebenarnya enggak, oh ya, semuanya di sini ya, semuanya di sini. Kalian bukan yang satu persatu ya, yang tadi Kak Fit bilang satu persatu. Gue kan minatnya cuma di Artisanti, tapi tetap kalian harus tetap jalanin untuk kopi chai, coffee art, kerupuk SM, biji ketapang PC, kayak gitu. Jadi semua ilmunya kalian bisa dapetin, misalnya di creative design. Tadi Kak Prima bilangnya mau 5D planner kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Mau tekunya tetap di 5D planner, siapa tahu setelah belajar Canva Pro, setelah belajar Adobe kayak gitu, itu bisa ada minat yang
ada minat yang memang terselubung kayak gitu. Jadi nanti semua peserta yang gabung ke dalam creative design berarti mereka akan mendapatkan semua ilmu ini, nggak hanya salah satu ya. Yang tadi bilang dia misalnya Revi maunya di Artisanti tapi itu nggak bisa, berarti ikut ke semuanya kayak gitu, di Kopi Chai, di Cafe Art yang gitu dan lain-lain. Terus kayak misalnya di sini di Wearmart, berarti peserta yang orang yang ada di sini mereka akan training untuk stok barang, kasir dan retailing semuanya di situ. Oke. Jadi nanti kalau untuk Wearmart hari ini jam 12 siang. Jam 12 jam 1 lah kalau untuk Wearmart untuk mulainya. Kayak gitu. Apa? Belum ya, nanti Dimas. Belum ada pembahasan untuk ke arah sana ya, Dim. Ini Siva Mutia. Kafit, sorry, Siva mau pindah ke kreatif desain ya. Siapa itu? Siva. Siva tuh siapa sih? Mutia ya? Tapi dia namanya memang nggak ada di sini kan? Beda kan sama itu? Dia namanya siapa? Mutia apa? Oh, itu Mutiaza. Ya. Berarti ini orang-orang yang udah join. Kayak misalnya nanti ada namanya yang belum ada. Siapa? Misalnya Maria belum ada namanya. Apa begitu? Kamu mah mesti tanya dulu ke Bapak. Mesti tanya dulu akan join atau enggak. Kalau memang join ya itu gitu ya. Terus misalnya di sini nggak ada namanya Vina Mabina, misalnya, oh udah ada deh di sini sebagai PIC. Asik. Vina Mabina masuknya ke sini ya, ke TikTok Live ya. Oh ya udah, oke. Hah? Ya, aduh. Kayak ya misalnya kalau misalnya ada orang-orang pada mau live TikTok itu kayak gimana? Dan ada sebenarnya ya pasti itu ada regulasi dan ada rules-nya sendiri, pasti. As you know, kemarin Kafit seharian di Wearmart. Kalian kalau misal gabung ke dalam manajemen retail, ternyata hal sekecil seujung kuku itu bisa dipengaruhi, maksudnya berpengaruh gitu loh. Misalnya kita mau retailing nih ya, mau susun atau display barang, ya. Kalian kalau ke Indomaret ya cuma ngambil sesuai kebutuhannya kalian kan, pokoknya gue mau brand ini. Ternyata mereka itu disusun berdasarkan apa? Pertama, brand yang kalau udah ternama pasti udah paling atas ya. Udah gitu akan disusun berdasarkan rasa atau jenis. Terus udah gitu mereka akan disusun lagi berdasarkan dari apa? Warna. Gak bisa tuh yang namanya misalnya Indomie, ya kan? Goreng. Terus ada mie sedap goreng. Mie sedap goreng. Terus ada rasa apa lagi yang goreng kayak gitu. Terus warnanya, misalnya warnanya agak mirip-mirip gitu. Itu nggak bisa disatuin, mau nggak mau. Mereka harus terpisah. Kayak kemarin Kafit lagi gituin yang potabi, bukan potabi ya. Potabi itu berdasarkan jenis sama ya, enggak, mereknya sama, potabi. Tapi mesti disusun berdasarkan dia punya rasa, berdasarkan dia warna. Misalnya warna oranye sama warna krem itu nggak boleh satu, karena kalau dari segi penglihatan itu sama. Jadi mesti ada apa ya, pembatas atau yang berbeda, misalnya mau warna hitam sama warna krem kayak gitu. Jadi tengah-tengahnya mesti ada warna lain. Itu baru tahu tuh. Nah, mungkin di TikTok Live sebenarnya punya regulasinya sendiri. Punya rules-nya.
Jadi Vina sama Bina bisa cari tahu dari sekarang apa yang akan mau kasih tahu gitu loh. Nah, kalian itu tugasnya yang untuk lu TikTok live lu mesti begini. Gitu dan lain-lain lah pokoknya. Gitu ya. Apa? Udah PIC-nya itu kamu, oke? Karena sudah di jam 10:30, jadi udah bisa langsung bergerak ke masing-masing PIC-nya. Salah, masih di itu, lupa. Masih ada. Oke, karena udah jam 10:30, jadi bisa langsung gerak. Jadi Pak Dr. Richard izin untuk di off ya. Oke. Apa? Wermat. Nanti diinfoin lagi. Katanya sih jam 12-an. Wes yang ke ruang ini dong harusnya. Gitu. Oh, nggak tahu pulangnya jam berapa. Oke. Jadi ini mau difoto dulu yang Zoom. Oke. Thank you buat yang udah hadir di offline, yang tetap muka, dan juga yang udah hadir di Zoom. Semoga sehat selalu ya, guys. Amin.